Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Dan pastinya di pagi ini kita coba menghimbau kepada sahabat-sahabat karena dari pengamatan kami ketika ada iklan di media sosial berkaitan pembuatan dokumen itu rame gitu. Dan bahkan untuk hal ini memang pastinya nanti endingnya adalah mengerucut ke penipuan. Oke, seperti biasa, sebelum kita masuk ke sharingnya, kita seruput dulu kopi. Oke, pagi ini kita beri himbauan kepada follower-follower saya ataupun sahabat-sahabat yang melihat konten ini. Ya, pastinya nanti agar kamu-kamu tidak tertipu, karena kalau ketipu itu bukan sedikit tapi beratus-ratus dan bahkan ada yang sampai 1.000. Ya, paham-paham, untuk uang 1.000 itu bukan uang yang sedikit dan sahabat mencari juga harus bercucuran keringat dan kepanasan dan bahkan kehujanan. Oke, di pagi ini tak tekankan kepada teman-teman pengguna media TikTok. Saya ucapkan secara terus karena untuk di saat ini TikTok ini lagi booming-boomingnya, yaitu setiap orang bisa membuat konten dan penggunanya juga di saat ini lagi hot-hotnya. Semua orang di handphone pasti akan menginstal aplikasi TikTok. Nah, di situ dimanfaatkan oleh oknum-oknum ini untuk ya pastinya tujuannya adalah penipuan. Dan mereka-mereka ini kebanyakannya adalah di luar Malaysia. Ada juga yang di Malaysia, ada juga yang di luar Malaysia. Yang memang mereka-mereka ini sudah tahu bahwasannya TKI Malaysia itu paling mudah ditipu. Tak omongkan secara terus meskipun itu pahit. Tapi nggak apa-apa, itu memang harus diakui. Karena apa? Untuk Malaysia ini TKI-nya, apatah lagi yang tidak mengikut saluran, itu masih banyak yang kurang mengikuti perkembangan informasi. Meskipun di saat ini kita mendapatkan informasi valid itu banyak jalannya, seperti nonton YouTube yang memang sudah jelas informasinya, TikTok juga sama, kemudian di Facebook juga sama. Tapi kebanyakan masih bingung ataupun masih goyang-goyang, dalam artian belum menemukan kiblat ataupun belum menemukan acuan untuk dijadikan sebagai patokan. Nah, apabila ada iklan yang di situ jasa pembuatan paspor mudah dan cepat dan dilakukan secara online. Nah, ini untuk teman-teman kita yang satu, ndablek, dua, egois, kemudian tiga, mereka tidak mau mengikuti perkembangan terkini, pasti akan tertarik. Nah, untuk biaya mereka tidak akan kisah. Yang penting berpikir aku mempunyai paspor, bah nanti endingnya ngeblong ataupun apa. Nah, untuk hal ini perlu diperhatikan secara jelas. Memang beberapa tahun yang lalu semua TKI yang bekerja di luar negara tidak mempunyai sebarang dokumen, kosong, itu memang tidak dibenar membuat paspor baru ataupun perpanjangan paspor yang tidak berdokumen. Nah, ini kadang-kadang mereka ini ngotot. Ada mas di sana yang 1.500 bisa membuatkan paspor. Padahal orang-orang sedemikian tidak pernah menunjukkan muka. Siapa toh orang ini, siapa toh di balik akun TikTok ini, mereka tidak akan memberikan muka. Dan bahkan ciri-cirinya adalah nanti sampean itu diminta dengan syarat yang mudah. Contoh, kirim paspor, KTP, ataupun apa gitu. Bisa. Kemudian nanti dibantu proses, dieditkan melalui file PDF gitu kan. Kemudian nanti disuruh transfer yang di situ totalnya beratus-ratus. Dan yang perlu sahabat pahami, sekelas instansi pemerintah itu tidak mungkin menggunakan akun personal. Contoh, Muhammad siapa gitu. Kemudian
Abdul siapa gitu. Tak ada. Di mana-mana sahabat berurusan, kalau berurusan dengan KBRI ya nanti pastinya akan merujuk uang itu akan masuk ke akun KBRI ataupun instansi-instansi yang lain, bukan masuk ke personal. Oke, dipahami. Dan apabila sahabat mau berurusan, pastikan tahu orangnya, jangan hanya melalui telepon ataupun apa. Dan mereka-mereka ini selalu mengatasnamakan ataupun menggunakan nama-nama orang KBRI. Oke. Nah, sayang karena ketika kamu sekarang memang kebanyakannya tidak mau tahu, tapi nanti kalau sudah ketipu, larinya pasti curhatnya ke saya. Nah gitu loh. Jadi sebaiknya kalau kamu nggak ngengkel, kamu nggak ngeyel, kalau mau buat paspor untuk orang kosong memang nggak bisa. Ngeblong lah wis karuan gitu kok. Kalau memang berencana membuat SPLP ya dibuat SPLP, dibuat pegangan gitu aja sih sebetulnya. Nggak ada bedanya kamu orang yang tidak mempunyai izin tinggal, meskipun kamu punya paspor pun sama juga. Nanti kalau ada operasi naik lori gitu loh. Jadi tak ada bedanya kamu mempunyai paspor ataupun sahabat yang tidak mempunyai paspor. Oke, semoga bermanfaat. Ya memang kadang-kadang netizen ini rotok angel gitu loh. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam TKI sukses. Bye.